Pak, apa yang salah? Kenapa kok setan bisa jadi penghalang kita untuk menuju kepada Allah? Karena musuh yang nyata. Dia menggoda terus. Musuh yang nyata target utamanya. Hah? Kenapa mau ya? Tahu apa kata kuncinya Bapak dan Ibu? Langsung pakai kata kuncinya aja. Baru nanti kita jelaskan. Kata kuncinya adalah apa? Musuh abadi. Musuh abadi. Kita nggak jadiin dia musuh. Oh, astagfirullah. Kita nggak jadiin dia Musuh. musuh. Itu dia. Iya. Pertanyaannya, setan musuh bukan? Musuh. Setan musuh bukan? Musuh. Kok nggak kompak sih jawabnya? Waduh, ada temannya setan. Ada setan. Inna syaitana Inna syaitan lakum adu fattakhiduhu aduwa. Setan itu adalah bagi kamu musuh. Lalu Allah katakan jadikan musuh. Makanya setan itu nggak masalah. Yang jadi masalah adalah apa? Kita nggak jadiin dia Musuh. Salah sendiri. Sementara dia menjadikan kita Musuh. Iya. Nah, kenapa kata kuncinya di situ? Kalau setan itu kita anggap musuh, maka selamanya dia kita curigai. Apa? Waspadai. Curigai. Semua masalah kita jadiin tertuduhnya setan. Kambing hitam dong. memang harus bikin mana? Kambing hitam dong. Dia nggak pernah. Dia tidak punya kekuatan kalau kita musuhi. Allah. Justru dia punya kekuatan karena kita ajak apa? Damai. Kompromi. Nauzubillah. Jadi Bapak dan Ibu, orang yang cerdas, dia akan selalu menyalahkan setan. Dan akhirnya, ketika sholatnya nggak usuh, siapa yang disalahin? Setan. Gimana caranya? Jangan sampai sholat nggak usuh, ya Allah ini imamnya nggak enak. La haula. Langsung setan dalam hadis dikatakan ketika seseorang nggak menikmati sholat, ya Rasulullah, kelihatannya setan ada di tengahku antara sholatku ya Rasulullah. Kata Rasulullah, memang ada setan yang namanya anzab. Maka kalau engkau merasakan itu, baca ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, lalu meludah ke kiri 3 kali. Meludahnya meludah apa? Itu bukan meludah. Ya? Sekarang coba Bu, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Coba. Belajar. Lalu meludah ke kiri. Yang jangan mudah-mudah apa? Di Bapak dan Ibu, kadang-kadang terasa. Ya, kalau kita khusyuk terasa, langsung kadang-kadang agak meriak apa, merinding atau mual. Ya. Jadi itu. Ya. Kalau sebelum sholat atau setelah apa? Sholat untuk kita melindungi. Baik. Jadi maksudnya adalah pertama bahwa semua yang menghancurkan kita atau ingin menghancurkan kita adalah apa? Setan. Tadi kita sudah berbicara tentang apa? Manusia. Ya. Ketika terjadi masalah antara kita, ya, penting banget ini. Ketika terjadi masalah dengan kita antara sesama kita, maka kita contoh Nabi Yusuf. Nabi Yusuf Pemaaf setelah ketemu saudaranya, siapa? Saudara-saudaranya yang jahat. Yang 11 itu semuanya dia bawa kemana? Istana. Mesir. Dan kasusnya semua sudah bersujud minta apa? Minta maaf. Minta maaf. Lalu bapaknya didudukkan di mana? Singgasana. Singgasana. Didudukkan di singgasana. Lalu dia mulai bercerita. Tapi ceritanya luar biasa. Tidak dia mulai dari dia dibuang ke sumur, karena semua penjahatnya berada di depan. La haula wala quwata illa billah. Semua pelakunya apa? Ada di depan. Tapi dia mulai dari kisah dia
lepas dari apa? Dari sumur. Dari Sumur. bukan dari sumur. Oh, dari Penjara. Oh, penjara. Dan lalu dia katakan, setelah setan menghancurkan, menggoda hubungan aku dengan saudaraku. Perhatikan Bapak dan Ibu, siapa tertuduh di sini? Setan. Siapa tertuduh? Setan. Saudaranya atau setan? Setan. Itu bagaimana orang beriman. Dia selamatkan hubungan persaudaraannya. Karena tidak ada yang ingin menghancurkan kita kecuali keren banget. Jadi dia mengungkapkan bahwa Allah SWT keluarkan aku dari penjara. Tahu-tahu kok sudah keluar aja. Kapan masuknya? Enggak penting. Yang penting dia dapatkan apa? Nikmatnya. Kemudian Allah berikan aku apa? Kenikmatan ini, kedudukan ini. Setelah aku, setelah setan bermain, nazara, telah bermain antaraku dan saudara-saudaraku. Wih, indah banget ya. Maka yang duduk di depan tenang. Karena nggak ada apa? Nggak dibully. Nggak disinggung lagi. Yang disinggung siapa penyebabnya? Setan. Setan. Nah, itulah sebabnya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Ini akan menjadi selalu penghalang kita untuk jadi baik. Kenapa? Karena dia memang tidak menginginkan kebaikan bagi kita. Yang salahnya kok kita bisa menerima dia. Makanya kata kuncinya apa? Jadiin musuh. Jadiin apa? Jadiin musuh. Maka seluruh bentuk strateginya akan menjadi sesuatu strategi yang apa? Yang mudah dikalahkan kalau kita sudah tahu bahwa dia adalah apa? Musuh. Strategi yang pertama, was-was. Apa? Was-was. Was-wasa alladzi Yuwaswisu fi sudurin nas. Masuk langsung ke hati apa? Ke hati manusia, seakan-akan menjadi pikirannya. Was-was, keraguan. Keraguan untuk berbuat baik, keraguan untuk tidak meninggalkan yang buruk, ketakutan dan seterusnya nanti akan ada juga. Itu adalah bisikan dari apa? Setan. Dan ketika kita tahu itu adalah bisikan setan, apa yang kita lakukan? Istighfar. Ini musuh. Ya, lawan. Ini musuh, apa? Lawan. Dibisikin kita, yang disebut dengan lintasan-lintasan buruk. Tahu-tahu pengen orang kok jelek banget ya. Ada lintasan gitu. Kelihatannya ada kesempatan itu. Itu ketika itu buruk, jangan pernah ragu, langsung tuduh siapa? Setan. Nah, kalau sudah dituduh setan, apa yang kita lakukan? Jangan lakukan yang dibisikkan itu. Lawan. Makanya kata kuncinya itu. Yang kedua, Bapak dan Ibu yang rahmati Allah, yang pertama apa? Was-was. Yang kedua yang tadi yang disampaikan oleh Syala. Apa? Lupa. Astagfirullah. Apa? Lupa. Lupa apa? Lupa kebaikan semua. Mau zikir, lupa. Mau apa? Baca Quran, lupa. Ya? Mau berbuat baik, lupa. Dilupakan. Nah, lawannya apa? Ingat. Fokus kepada yang ingin kita lakukan. Lawan, sehingga kita tidak lupa. Ya. Jadi bikin cara di mana dia merasa gagal untuk membuat kita apa? Lupa terhadap hal-hal yang baik. Yang ketiga itu tadi, meletakkan permusuhan di antara kita. Apa? Adu domba. Meletakkan permusuhan di antara kita, membuat kita benci. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Maidah, innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakumul adawah. Setan selalu ingin meletakkan di antara kalian adawah. Adawah apa? Permusuhan. Ya, wal baghdha. Apa baghdha? Kebencian. Maka kalau kita benci dengan sesama saudara Islam,
Ya. Benci, dan ini kan masalah serius antara sama kita ya. Iya. Nah, itu pasti apa? Setan. Setan. Hah? Benar nggak Bu? Iya. Iya, apalagi benci dengan kakak adik, pasti setan. Jadi jangan salahkan kakaknya, jangan salahkan apa? Salah setan. Adiknya. Kurang apa Bu? Kurang apa? Saudaranya Yusuf. Kurang apa? Jangan sampai ceritanya sambil nangis gitu. Tega banget kakak-kakak. Kurang apa? Sampai dia apa? Mau dibuang. Kurang apa? Tapi Yusuf tahu kakakku yang sebenarnya nggak menginginkan itu. Yang membuat dia melakukan itu siapa? Setan. Makanya kalau ada yang benci-benci dengan kakaknya, telepon langsung, mohon maaf Pak. Kak, selama ini ada masalah antara kita, bukan antara kita. Kita dan Setan. Allah Allah. Hah? Iya, betul Bu. Makanya dikatakan ketika apa? Sahabat di antara sahabat pernah nggak terjadi clash? Pasti lah. Pernah, namanya manusia. Tapi sederhana sekali. Bagaimana kok kalian, aku masih hidup, kalian apa? Kembali kepada jahiliyah kalian, kembali kepada tradisi setan yang dibuat, yaitu bermusuhan. Makanya kita harus menang dari setan. Mengalah itu menang. Asal tujuannya apa? Damai. Ya, kan wajar Ustaz, dia melakukan salah, saya menuntut secara hukum. Wajar, siapa bilang nggak wajar? Makanya setan senang dengan yang wajar-wajar begitu. Butuh kebesaran hati, Ustaz. Ya. Nah, itu kan butuh kebesaran hati. Ya. Bapak dan Ibu, perhatikan, Adam tidak akan pernah turun ke bumi kalau tidak darah apa? Setan. Makanya jangankan membuat kita bertengkar, memindahkan kita pun bisa dia. Pindahkan dari surga ke neraka. Dari tempat yang paling enak ke tempat ini. Makanya jangan tanggung-tanggung kalau curiga. Curiga kepada siapa? Setan. Tokohnya langsung. Jadi kata kuncinya adalah apa? Musuhi. Dan tidak boleh apa? Kompromi. Terus yang keempat, takhwif. Apa itu takhwif? Bikin kita takut. Bapak dan Ibu, tahu nggak? Setan punya tradisi nakut-nakuti. Ya? Tahu nggak nakut-nakuti yang paling menakutkan? Ya? Bukan jadi hantu dia. Kalau dia jadi hantu, misalnya di satu tempat dia jadi hantu, kita nggak ke sana, Bu. Bermanfaat nggak dia jadi hantu? Enggak. Ada, iya. Ada rumah angker. Ya, dia nakut-nakutin kita kan? Udah nggak usah kita datang, selesai kan? Nah, tapi ada takut yang kita sulit menghindarinya. Takut miskin. Nah, Takut tidak dicintai. miskin, takut sakit. Dua ketakutan yang selalu menguasai kita. Yang pertama apa? Takut miskin. Padahal Allah, Bapak dan Ibu perhatikan ini. Allah itu salah satu af'al, kata kerja yang digunakan oleh Allah adalah aghnakum, mencukupkan kalian, mengayakan kalian. Dan tidak ada satu kata kerja pun di dalam Al-Quran yang dilakukan oleh Allah wa afqarakum, menjadikan kamu miskin, itu tidak ada. Subhanallah. Jadi Allah itu cuman mengayakanmu, mencukupkanmu. Maka Allah jamin kita cukup. Masya Allah. Lalu kenapa kok kita selalu merasa kurang dan takut miskin? Was-was. Setan. Tertuduh. Jadi setiap takut miskin,
Setan. Mau sedekah takut habis duit? Astagfirullah. Jadi yang membuat kita takut untuk mengeluarkan itu setan. Ya. Itu Bu, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, takhwifnya setan itu salah satunya yang sangat serius adalah menjanjikan kemiskinan. Awas, nanti kurang loh. Awas, anakmu belum beres. Awas, masih butuh uang banyak ke depan loh. Nanti dari mana dapat duitnya? Padahal positif ya Ustaz. Sekilas. Yang memberi rezeki masih hidup, kok kita takut kurang? Allah Yang memberi rezeki masih Itu banyak hidup, banget. kok kita takut Hampir rata-rata gitu. kurang? Kecuali yang memberi rezeki sudah nggak ada. Razak itu masih ada. Dan Allah. selama kita hidup, kita nggak kurang. Makanya takhwif itu salah satu strategi setan untuk kita tidak punya investasi banyak untuk akhirat kita. Allah. Lawannya Lawannya apa? berbagi. Langsung. Ini benar-benar setan aku sekalian aja. Ya. Jadi ketakutan itu terus. Kadang-kadang kita mikir, nanti beneran gimana caranya kalau seandainya ada kekhawatiran itu. Tapi kalau kita lewati Bu, Senang selalu setan. ada jalan yang apa? Mencukupkan. Ya, kadang-kadang kita khawatir nanti gimana ke depannya ini, nanti gimana ke depannya. Ya. Kekhawatiran terus. Kita itu hidup merasa semuanya kita yang ngatur. Astagfirullah. Ya. Makanya ingat ceritanya Siti Hajar ketika ditinggalkan di Mekah. Iya. Ya. Iya. Cerita Siti Hajar ditinggalkan di mana? Mekah. Di Mekah. Ketika suaminya meninggalkan di Mekah, dia cuma bertanya, tega kamu, tega kamu. Gak bisa jawab suaminya. Gimana mau tega? Orang anak Yang istri. untuk Ismail itu lebih aku daripada kamu. Kamu sih wanita muda, bisa punya anak lagi. Tapi saya 90 tahun baru punya anak. Gimana mau ngomong tega Bapak dan Ibu? Tapi Ibrahim gak bisa ngomong. Tega kamu. Tapi ketika ditanya, apakah Allah yang memerintahkan engkau melakukan ini? Iya. Langsung dia jawab, bala. Kalau begitu suamiku, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Pergi. Masya Allah tabarakallah. Gimana penyelesaiannya? Nggak usah ditanya. Allah pasti tidak menyia-nyiakan. Allah. Apa sudah ada panitia apa yang ngurusin? La haula wala Nggak quwwata. ada. Cukup dengan dia suaminya mengatakan Allah yang memerintahkan. Maka semua sudah diatur oleh Allah. Air ada? Nggak perlu ditanya. Makanan ada? Nggak perlu ditanya. Teman ada? Nggak perlu ditanya. Semuanya nggak ada. Semuanya nggak ada. Dan Allah kan nggak perlu jelasin. Skenarionya begini ya. Ya, nggak perlu gitu kan? Ya? Nah itu kadang-kadang kita begitu tuh dengan Allah. Pengennya semuanya diapain? Diatur. Dijelasin. Dijelasin. Nanti kalau ini antisipasinya gimana? Ini kalau begini gimana? Ada plan A atau plan B-nya? Astagfirullahaladzim. Kalau pakai dengan Allah nggak usah pakai plan-planan. Ya? Nggak usah pakai apa? Planan. Dijamin. Jadi Allah mendatangkan keperluan apa memenuhi keperluan-keperluan itu tepat pada waktunya saja. Butuh air? Cari. Kata Allah, cari. Makanya Bapak dan Ibu perhatikan, Siti Hajar itu secara logika ngapain cari air? Ngapain cari air? Dia lari-lari dari Safa Marwah, dan itu kan jauh Safa Marwah. Orang kita sekarang aja tahu repot banget. 700 Padahal meter. lantainya sudah apa? Dulu Pasir. kita lari apa? Pasir panas Batu pasir Pak, dan panas. panas. Kenapa dia lari-lari? Cari air.
Kenapa cari? Padahal sudah dikatakan oleh suaminya tempat yang nggak ada air. Ya. Urusan saya mencari air, dan saya tahu di sini tidak ada air. Keren nggak Pak? Bu? Ikhtiar. Saya tahu di sini nggak ada air. Urusan saya cari air. Itu imannya ya Ustaz ya. Tawakal. Iya. Tawakal. Nggak nyambung ya? Tawakal. Ah, saya tahu di sini nggak ada air. Urusan saya Cari cari air. air. Karena Tuhan pemilik air ada di sini. Masya Allah, keren banget. Karena Allah pemilik air ada di sini. Saya tahu nggak ada air. Sampai mati pun di sini nggak ada air. Tapi Tuhan pemilik air ada di sini. Maka Allah datangkan air untuk siapa? Untuk Ismail dan Siti Hajar. Begitu Bapak dan Ibu. Di sini nggak ada buah-buahan. Ibrahim nggak tanggung-tanggung Pak. Ya Allah, beri dia buah-buahan. Doain ya. Dari mana datangnya buah? Pohon nggak ada. Tempatnya gersang batu. Langsung minta Buah. kepada Allah. Saya tahu engkau pemilik buah. Jadi begitu ya. Makanya iman itu, ya, Iman. yang tadi kajian kita, Iya, iya. yakin itu membuat sesuatu yang nggak terlihat itu apa? Jadi nyata. Jadi yakin seperti berwujud. Makanya dia tidak bisa digoda oleh setan, karena benar-benar yakin kepada apa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, keyakinan itulah Bapak dan Ibu. Mohon maaf, kita kadang-kadang pengen semuanya apa? Ada dan terkalkulasi dengan baik. Apalagi orang modern ini, wah detail banget. Kalau kita berangkat haji, ya, berangkat umroh, semua sudah harus apa? Detail. Panitia pada berdebar gini, nulis apa? Nulis tentatif, tapi jangan-jangan berubah. Ya. Kenapa? Karena bisa semua berubah kalau ketentuan Allah kan. Nah kita juga, terutama dalam mendidik anak-anak, Bapak dan Ibu, anak-anak kita diajarin ya, untuk menghadapi masalah-masalah dengan bertawakal kepada apa? Allah. Jangan selalu diantisipasi masalah mereka. Ya, ada masalah langsung. Jadi butuhnya apa? Jangan terlalu antisipasi begitu. Ya, ini menarik banget. Ibrahim itu Khalil. Tahu Khalil apa? Kekasih yang levelnya lebih tinggi daripada Habib. Khalil, kekasih yang khullah. Jadi kekasih yang seakan-akan hanya apa? Berdua gitu ya. Tapi walaupun begitu, Allah bikin kesulitan yang banyak untuk siapa? Ibrahim. Untuk membuktikan betapa sayangnya Allah kepada dia. Ini terbalik ya. Kalau Allah sayang nggak usah dibikin sulit ya. Enggak. Jadi nikmat Allah itu terasa besar setelah Ibrahim bisa melalui semua apa? Kesulitan itu. Nah anak kita juga begitu Bapak. Kalau dia tidak bisa pernah menghadapi kesulitan, dia nanti nggak tahu bahwa kita sayang kepada dia. Masya Allah. Dikiranya kita, mohon maaf, ATM-nya dia. Pas kita nggak ngeluarin, dia bilang ATM-nya yang rusak. Ketika nggak ngasih duit, dibilang apa? Ibu wajib ngasih duit ke saya, bapak wajib. Makanya perlu diberi pelajaran. Berikutnya yang ke berapa? Yang kelima. Nah ini yang paling banyak. Tajzin, menghiasi. Menghiasi apa? Pekerjaan buruk dilihat apa? Baik. Ya. Perbuatan buruk dibilang apa? Dihiasi, dilihat apa? Baik. Perbuatan salah dilihat wajar. Kenapa nggak sholat asar? Ketiduran. Kenapa ketiduran? Capek. Wajar ya? Jadi wajar, padahal sebenarnya ya Allah, kenapa ketiduran?
Setan harus dibuat apa? Musuh. Jadi mohon maaf Bapak dan Ibu, di setiap aktivitas manusia selalu ada alasan positif, walaupun pekerjaannya jahat. Subhanallah. Ya enggak? Setan. Betul enggak? Dia si setan. Kenapa maling? Ini untuk susu anak. Dia nggak punya, saya terpaksa untuk apa? Nanti. Ya. Selalu ada alasan positif, dan itu yang harus dibantah. Positif itu kalau sesuai syariat. Kalau haram harusnya negatif. Dia hiasin kita Bapak dan Ibu. Makanya setiap perbuatan buruk itu na'udzubillah ada pendukungnya. Ada pendukungnya. Indonesia ini coba apa yang nggak didukung? LGBT ada yang mendukung nggak? Banyak. Lokalisasi. Ada. Pas kemarin itu apa namanya itu yang Halloween ya? Ditutup. Banyak juga yang dukungnya. Gimana nasib karyawannya itu? Ya. Komnas HAM, membela hak asasi manusia dan seterusnya. Itu dia sih. Hati-hati Bapak dan Ibu, kalau ada perbuatan jelek kita lalu kita menganggapnya wajar, hati-hati. Itu dari setan. Seharusnya takut, malah tenang-tenang aja. Seharusnya khawatir, malah biasa-biasa aja. Kenapa? Karena perbuatan buruk itu yang ngajak adalah siapa? Setan. Maka ketika dia membuatnya menjadi baik, dan itu banyak sekali. Baik. Tajzin dari pakai apa? Pakai tajin. Pakai apa? Zai. Tajin. Berikutnya, nah ini yang hampir semua kita kena. Hampir semua kita kena, termasuk saya. Taswib. Apa taswib? Taswib. Apa taswib Bapak dan Ibu? Tar. Sok. Tar. Menunda. Sok. Menunda. Nah ini setan Pak Bu. Apapun kebaikan ketika kita ingin tunda, itu ide menundanya dari mana? Setan. Sholat duha, entar. Mabit Sudah jam 11, tahu-tahu. Semua kebaikan lalu kita tunda, itu apa? Setan. Mau tobat, entar. Itu setan. Bapak dan Ibu perhatikan. Ketika kita punya niat baik, itu kita sangat kuat. Ketika kita ingin berbuat apa? Baik, itu kita sangat kuat. Setannya apa? Lemah. Kenapa? Karena antara niat baik dan kita itu nempel begini. Misalnya, kita ingin sholat tahajud. Bangun. Ketika kita bangun, itu kuat banget. Tapi ketika kita mengatakan, entar, kita bikin jarak. Setan langsung mengatakan, yes. Kenapa? Karena dia punya space. Dia punya space. Maka semakin kita beri jarak yang agak panjang, ya itu baik, tapi insya Allah bulan depan deh. Nah, setan mengatakan, yes. Jangankan bulan depan, kita mau nyumbang, ya. Lalu kita niatkan nanti habis acara. Itu sudah apa? Setan. Sudah berubah, setan langsung masuk. Ada peluang ya. Ada peluang. Makanya ketika dia nempel begini lakukan, karena dia kuat banget. Tapi ketika kita sudah ngasih jarak sedikit aja,
setan langsung punya kekuatan untuk membuat jaraknya semakin apa? Lebar. Semakin. Makanya taswif, Taswif ya, itu yang dikatakan oleh siapa? Buya Hamka banyak sekali. Mau zikir pagi, tahu-tahu sudah siang. Mau sedekah, tahu-tahu sudah malam dan seterusnya. Makanya jangan pernah janjikan kebaikan. Apa? Jangan janjikan Janjikan kebaikan, langsung Action. kerjakan. Supaya setan tidak memberi pengen kesempatan. ngaji, buka langsung Quran. Ya Rabbi. Pengen sholat, langsung wudhu sholat. Ya. Pengen zikir, langsung mulai. Jangan buat apa? Pengen apapun, ya. Ya. Pengen berbuat baik apapun, segerakan. Kenapa? Semakin ditunda, semakin bermain setan. Itu strateginya setan. Jadi strateginya setan, kalau kita ngomong kebaikan tarsok, apa? Peluang. Ya. Mau kebaikan apapun, Bu. Ya. Mau silaturahmi. Ya. Sering mau silaturahmi itu tahu-tahu sudah 2 tahun nggak dilakukan. Padahal diniatkan, entar. Ya. Apalagi semua kebaikan begitu. Makanya jangan taswif. Kalau kita menjanjikan kebaikan, berarti kita masuk ke strateginya setan. Baik, Bapak dan Ibu yang rahmati Allah, itu beberapa daripada strategi setan. Salah satu juga yang perlu saya ingatkan, ya. Salah satu strategi setan adalah merubah ciptaan Allah. Ya. Merubah apa? Ciptaan Allah. Perempuan Indonesia itu ini banyaknya. jadi sudah model gitu, ya. Operasi plastik gitu. Ya. Merubah ciptaan Allah itu adalah strategi setan. Salah satu strategi setan adalah apa? Membuka aurat. Makanya setan, ya, salah satu strategi yang efektif untuk membuka aurat itu adalah menurunkan Adam dari mana? Surga. Dari surga. Makanya kalau aurat kita terbuka, Enggak fokus. ya, setan sangat apa? Sangat Senang. senang. Ya. Makanya hukuman yang paling jelek merubah itu Bapak dan jenis Ibu ciptaan adalah ditelanjangi. Merubah. Ya. Jadi orang yang sedang membuka aurat sedang dihukum. Sedang dihukum. Hukuman yang paling berat itu ditelanjangi. Adam turun ke bawah telanjang. Baru dia cari apa? Dan sebagai orang yang beriman, yang paling dia takutkan adalah dia apa? Ditelanjangi. Nah, hari ini kadang-kadang kita nggak merasa aneh dengan sikap-sikap yang membuka apa? Aurat. Dan kalau tubuhnya terbuka, hatinya juga tertutup dari hubungan dengan Allah. Yang penting hatinya Ustaz. Iya. Hati itu adalah fisik kita ini gambaran apa yang ada di hati. Maka jaga hati dengan menjaga tampilan kita. Ya, salah satu juga godaan setan adalah Bapak dan Ibu memakan yang haram. Ya. Oleh sebab itu kalau kita pengen husnul khotimah, jaga makanan. Apa? Nah sekarang kalau umur-umur segini makanan itu harus teliti. Jangan main apa? Makan. Main makan yang dilihat enaknya. Bukan, kalau umur segini bukan enaknya. Apa? Kenyang. Halalnya. Halal toibah. Baiknya halalan Toibah. toibah. Jadi kalau ke supermarket ke mall, lihat dulu minimal ada sertifikatnya. Kalaupun ada sertifikat tapi kalau kita ragu ya nggak usah. Ini main masuk aja, ya, makan. Saya heran di Indonesia ini restoran apapun laku. Dan ketika disuruh ngambil halal nggak penting katanya.
Orang nggak pakai sertifikat aja laku. Ya. Harusnya buat di Indonesia ya, makanan yang nggak ada sertifikat halal nggak laku. Ya. Terus berikutnya, salah satu yang godaan setan adalah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, mulutnya enggak dijaga. Seneng, jadi Bapak dan Ibu mulutnya mengungkapkan apapun yang diinginkan oleh setan. Dan setan itu minal jinnati wanas. Salah satu yang sangat bahaya, mohon maaf, na'udzubillah, kita menjadi setan di dalam mengungkapkan ungkapan-ungkapan setan. Contoh sederhana, misalnya orang baik kita komentari, yang akhirnya dia jadi kapok, jadi baik. Baru pertama pakai jilbab, nenek. Orang pakai jilbab dibilang apa? Kapok. Jadi semua, kadang-kadang setan nggak bisa ngomong langsung pakai suara, dia pakai mulut siapa? Manusia. Mulut manusia. Ketika orang sedekah, dia lihat, ya sedekah cuma segitu, langsung dia malu. Ya. Ingin berbuat baik, dikomentari. Itu yang dikatakan oleh Allah, wa yamna'unal ma'un. Apa wa yamna'unal ma'un? Mencegah orang dari berbuat baik. Ya. Oleh sebab itu niat-niat baik orang nggak boleh dicegah, support aja. Ya. Support aja. Itu godaan-godaan setan dan harus kita katakan hentikan. Ya. Nah, itu beberapa dari yang terjadi dengan kita. Jadi kata kunci setan apa, Bu? Musuhi. Musuhi. Dilawan. Kalau dia katakan tidak, katakan iya. Kalau dia katakan iya, katakan tidak. Sedekah, dia katakan jangan. Sholat, dia katakan jangan sholat. Maafkan, dia katakan apa? Jangan maafkan, maafkan. Jadi Ustaz, rasanya sakit benar di hati Ustaz. Itu setan. Peluang. Setan itu. Maafkan, baru dia kapok setan. Baru dia apa? Kapok. Jadi kalau kita sakit, bayangin aja kisahnya Nabi Yusuf. Yusuf. Ya? Kok sakit? Sakit hatinya itu. Oh. Hati bukan sakit badan. Ya, kalau sakit badan Nabi Ayub. sakit hati Yusuf. Nabi apa? Yusuf. Nggak ada yang lebih sakit Bapak dan Ibu. Kecil, dibuang, lalu bertahun-tahun sengsara. Penjara, Ya. digodain, difitnah. Diambil, dijadiin budak. Jadi budak itu dijual. Iya, dijual. Dan dijualnya bisa maninbaks Apa? dengan harga yang sangat murah. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Harga yang murah. Lalu jadi budak, lalu masuk apa? Penjara, Penjara. terus Kalau mau dipitnah. diceritain, kita sampai kalau itu kita yang lewatin gimana ceritanya? Tersanjung 10. Nah, seru banget ya. Demikian. Inilah 4 hal yang ada di sekitar kita yang berpotensi menjadi penghalang kita menuju Allah. Yang pertama adalah apa? Yang Ini. Oh, yang ini nih. Ya, Dunia. dunia. Diapain Bapak? Di juhud, harus juhud. Kuncinya Nah, juhud. zuhud, jaga jarak di tangan, tidak di hati, dimiliki, tidak dicintai. Milikin boleh? Boleh. Tapi kapan dibutuhkan dan lepas, tidak kita membuat kita sakit hati. Manusia diapain? Mereka dilepas. Kita jaga jarak, Jaga jarak. yang membuat posisi kita Manusia. tidak terpengaruh banyak. Ya. Ada kesempatan uzlah menyendiri. Penting, apalagi umur-umur segini. Harus ada saat-saat uzlah kita sendiri tanpa banyak orang yang mengganggu, kecuali sama-sama satu Niat. ya. Penting Bapak, kalau kali tenggak kita sibuk terus nggak terasa, umurnya terus bertambah, kita nggak pernah mikirin diri kita. Kita sibuk mikirin orang, seakan-akan urusan kita sudah selesai. Penyakit orang tua nih.
Penyakit orang tua begitu, merasa urusannya udah selesai. Iya. Urusan anak-anaknya yang dia apa? Fokus. Urusan cucunya, urusan siapa-siapa dia pikirin semua. Dia pikirin semua kecuali urusan dia. Padahal urusan dia juga belum Selesai. selesai. Yang ketiga apa? Nafsu. Apa Bu? Ditunggangin. Kuasai. Letakkan di mana kita mau yang baik. Sholat, saya pengen nafsu sholat. Pengen nafsu baca Quran. Pengen nafsu buat baik. Pengen nafsu apa? Sedekah, Sedekah. infak. Pengen nafsu semua kebaikan. Baik. Silakan. Nolong orang, semua orang ditolong. Boleh? Boleh. Angkat piring. Ya. Yang penting selalu kita gunakan untuk menyemangati kita di dalam berbuat Baik. Yang terakhir, Setan. sederhananya Jadikan musuh. Dia yang selalu tertuduh. Jadi kalau ada apapun, tuduh setan. Kita bertengkar, mohon maaf, saya maafkan yang salah setan. Juga sama. Jadi damai ya? Ya. Bahkan bingung sendiri tuh orang. Tapi kan dia jadi Saudara-saudaranya Yusuf bingung nggak Pak? bingung. Bingung saya. Tapi kan mereka jadi kaki tangannya setan. Nah, dia jadi kaki tangannya setan, jangan sampai berhasil menggoda kita. Sebab Iya. dia bikin sakit hati terus Ustaz. Kaki tangan setan ya, tahu ya. Saya tidak akan sakit hati, tahu. Subhanallah, la haula wala quwata Itu luar biasa ya perjuangan. la haula wala quwata illa Ustaz, dia datang minta terus Ustaz. Iya, kasih terus. Tapi dia itu Ustaz, kelihatannya kaki tangan setan. Kasih. Memang hal-hal sedemikian ini Bapak dan Ibu tidak sederhana. Tapi begitulah kira-kira bagaimana kita bisa menang melawan apa? setan. Ketika kita berbuat salah lalu setan menghibur. Lu nggak salah kok. Nggak salah. Bener. Ini wajar lah, Wajar. kamu kan sebagai kakak kalau marah-marah begitu wajar. Nyamuk begitu wajar. Oh, setan selalu begitu. Bu. Pinter. Makanya banyak Pinter. orang melakukan salah menjadi cool, dingin. Cie. Nggak merasa apa? Nggak ada masalah. Kenapa? Karena setan bisikin terus. Bahkan ada orang yang salah pengen bebas dari merasa salah dan dihukum. Astagfirullah. Padahal hukum dunia itu meringankan hukum akhirat. Makanya ada orang yang berzina di zaman Rasul. Pernah dengar ceritanya Iya, kan? minta dikisos sampai Datang lahiran. kepada Rasul, ya Rasulullah, zina itu, aku berzina ya Rasulullah. Tegakkan kisos ya Rasulullah. Kebayang nggak waktu? Kalau Iya, seorang perempuan. bersuami berzina, hukumnya itu apa? Rajam. Rajam, Mati ya. dilempar sampai mati. Dia ngaku. Kata Rasulullah, jangan-jangan. Kalau zaman sekarang kalau nggak ketahuan aja bohong, bagaimana supaya nggak apa? Nggak kehukum. Nah, demikianlah permusuhan kita dengan setan adalah permusuhan yang Nyata. Silahkan dibuka pertanyaan yang dari tadi siang sore sampai malam hari ini. Subhanallah.